para Ketua Umum Partai Politik, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada nggak? Yaitu, apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut. Dan kalau Mbak Puan, tampaknya Mbak Puan mengambil porsi pidato kali ini sebagai panggung dia untuk melakukan kritik secara nasional kepada pemerintahan yang ada sekarang maupun kepada dan pesan kepada pemerintahan yang akan datang. Kalau kita rangkum ya, kan kritik terhadap pemilu, terutama kehidupan demokrasi, kehidupan kebangsaan. Meskipun beliau mengakui Puan mengakui ada kemajuan, termasuk soal IKN, tapi kan kritiknya banyak sekali. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, karenanya kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Porsi terbesar dari pidato Mbak Puan itu kritik. Itu yang kita lihat tadi, dan sebetulnya kritik-kritiknya itu kayaknya abstraksi dari berbagai kritik yang selama ini berkembang terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jadi itu yang mungkin menarik. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur, dan adil? Silakan dijawab. Dalam politik itu ada banyak sekali kebohongan yang kemudian segala kebohongan itu dianggap biasa-biasa saja gitu ya, dianggap wajar dalam politik, dianggap biasa, politik memang seperti itu gitu kan. Tapi sekali lagi gitu, ketika kita menyinggung soal orang yang melakukan itu, yang melakukan politik kebohongan, biasanya timnya atau orangnya menjadi tidak sepakat, dan kemudian terjadilah perdebatan bahwa sebenarnya nggak ada kebohongan dan sebagainya. Tapi ketika Mbak Puan menyampaikan ini gitu ya, itu ada tepuk tangan. Artinya memang kita mengakui gitu ya, semua orang mengakui bahwa bahasa politik di era-era sekarang ini itu membuat kebohongan terdengar jujur. Lalu ya, kalau kita melihat atau menyaksikan pidato dari Mbak Puan, memang nampaknya DPR selanjutnya seharusnya tetap dipimpin oleh Mbak Puan karena berhasil menyampaikan kritik dan menggambarkan situasi yang ada di Indonesia dengan satu kemasan kritik yang sangat elegan. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mbak Puan bilang bahwa seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Jadi ini kan bener gitu ya, di negara kita ini ada orang yang menjadi pejabat tapi nggak negarawan gitu ya, ada juga politisi senior yang sama sekali tidak negarawan, yang hanya memikirkan soal hasil pemilu seperti apa dan nggak peduli dengan nasib masyarakat atau bangsa ini gitu ya, pokoknya hasil pemilu aja. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip check and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi nggak heran ketika Mbak Puan berpidato ini berkali-kali mendapatkan tepuk tangan, karena memang itu diakui oleh semua pihak gitu ya, baik kawan ataupun lawan di politiknya gitu. Dan Ketua Umum Partai Gerindra,
Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa, Dr. Anjas Haji Surya Paloh. Ini gitu ya, Mbak Puan sama sekali nggak menyebutkan soal namanya gitu, sehingga ketika permasalahan ini ditanyakan kepada audiens gitu ya, kita jadi sepakat bahwa kayaknya memang ada yang perlu dikoreksi dari pemilu tahun 2024 lalu. Lalu yang kedua, politik tanpa nilai, kata Mbak Puan, akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur.